Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Puji syukur yang tak terhingga selalu kita sampaikan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada yang terkasih dan tercinta, Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa News TV di mana saja Anda berada, waktu terus bergulir. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bertatap muka, untuk menggali ilmu bersama dengan guru kita dalam acara kita Kiswah Kajian Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah bersama Kiai Misbah. Nah, karena judulnya bersama Kiai Misbah, oleh karena itu saya ingin menyapa beliau dulu. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selalu semangat ya. Semangat, alhamdulillah. Masya Allah. Harus semangat Mas Agus ya. Ya. Dalam situasi apapun kita selalu mengucapkan alhamdulillah. Walaupun mungkin dalam orang mengatakan apa yang mau alhamdulillah kan, walaupun saat sekarang sedang susah begitu. Ya, karena masih banyak yang bisa disyukuri. Nah, itu dia. Dengan mensyukuri itu Allah akan tambahkan Kiai. Insya Allah Mas Agus. Ya, baik Kiai dan juga pemirsa sekalian, hari ini ya topik kita, tema kita ini sebenarnya banyak diperbincangkan pada saat ini, yaitu hakikat ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, Kiai, ini kalau bicara aswaja, ini orang mungkin masih bertanya-tanya gitu loh. Aswaja itu pertama apa sih Ahlus Sunnah wal Jamaah? Terus siapa sih yang tergolong aswaja di Indonesia dan juga kalau kita melihat umat Islam di dunia? Iya. Nah, silakan Kiai untuk menyampaikan kajian kita yang diambil dari kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, terima kasih Mas Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa, berbicara tentang Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka kita sedang berbicara Islam itu sendiri. Sejatinya Islam ya Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ajaran Rasulullah, ajaran para sahabat, ajaran para tabi'in dan para ulama. Ya. Karena itu sebelum saya akan menjelaskan berkaitan dengan apa itu Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, saya akan bacakan kutipan beberapa ayat dan hadis yang saya kutip di dalam kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disusun oleh Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. Para jamaah sekalian, ayat ini menegaskan Mas Agus berkaitan dengan agar kita berpegang teguh dengan ajaran Allah. Wa'tasimu, berpegang teguhlah kamu sekalian bihablillahi, dengan ajaran Allah, dengan syariat Allah. Jami'a, semua ayo berpegang teguh. Wala tafarraqu, jangan sampai kita ini berpecah belah. Para jemaah sekalian, mengapa saya perlu mengutip ayat ini? Karena memang Rasulullah sendiri pernah satu ketika sudah memberi isyarat bahwa nanti umatku itu akan berpecah belah, macam-macam lah alirannya, macam-macam lah bentuk dan amaliyahnya. Karena itu diingatkan, awas, yang selamat nanti cuma satu gitu. Nah, yang satu ini semua pada berebutan untuk mengklaim. Dan posisi ini ya nggak apa-apa, berebut untuk mengaku benar. Ya. Maka para jemaah sekalian, dalam hal ini saya mengingatkan bahwa semua amaliyah kita, semua ibadah kita, itu tolak ukurnya benar dan tidaknya itu adalah ajaran Allah. Tentu ajaran Rasulullah. Ya. Ajaran Rasulullah kita nggak mungkin tahu ya, ajaran sahabat. Ajaran sahabat itu ya ajaran tabi'in.
pengikut para sahabat, tabi'in sampai kepada para ulama. Ini para jemaah sekalian, apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang itu banyak klaim kebenaran dari sana sini ya. Ya, Kiai. Maka saudara-saudara sekalian perlu didudukkan kembali. Karena kalau kita mengklaim saya ikut ajaran Allah, ajaran Rasulullah, lewat mana? Ya langsung saja. Kan aneh ya. Karena bagaimanapun juga kalau kita mengatakan ikut ajaran Allah, ajaran Rasulullah, tentu ada pintunya. Ya. Lewat mana? Oh lewat sahabat, ya masih jauh jarak kita dengan sahabat. Tabiin muridnya sahabat, ya jauh. Maka yang paling dekat tentu para ulama. Mengapa harus ulama? Karena memang ulama itu ya warasatul anbiya, pewaris para nabi. Dan di dalam Al-Quran diingatkan agar kita itu tanya kepada ulama kalau nggak ngerti. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau nggak mengerti kamu urusan agama, tanya kepada ulama. Ini para jemaah sekalian. 1400 tahun Rasulullah yang lalu jarak kita dengan beliau. Tentu di perjalanan banyak ya macam-macam ajaran, tarik menarik dan lain sebagainya. Maka saya tekankan di sini jangan sampai lepas daripada ajaran para ulama. Dan inilah yang saya maksudkan dengan sanad keilmuan. Artinya kita harus punya guru yang jelas di dalam menggapai ajaran Allah, ajaran Rasulullah, ajaran para sahabat. Ini harus ada tolak ukur ulama yang jelas. Maka alhamdulillahirabbil alamin di dalam kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah ini meneguhkan kembali bahwa yang selamat itu adalah mereka yang ikut ajaran Rasulullah dan ajaran para sahabat yang kita kenal dengan besok yang selamat itu kata Kanjeng Nabi, ma ana alaihi wa ashabi. Mereka yang ikut aku dan ikut para sahabatku. Kemudian karena aku dan sahabatku itu jauh, ya ditentukan dengan para ulama. Dan ulama yang dimaksud di sini di dalam kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah itu dalam masalah akidah, dalam masalah syariat, dalam masalah akhlak. 3 Mas Agus. Ya. Karena ada iman, ada Islam, ada ihsan. Jadi dalam masalah akidah itu ikut ulama. Ya tentu ikut Rasulullah, tapi ikut ulama. Ulama yang dimaksud di sini adalah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Yang kita kenal dengan Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Mengapa? Karena ternyata kalau kita telusuri ajaran beliau ini sudah disepakati oleh para ulama. Ketika disebut kamu ikut Ahlussunnah wal Jamaah, iya, oh maka kamu itu pengikut Asy'ari dan Maturidi. Ini sudah pada tahu ini. Idza utliqa Ahlussunnah wal Jamaah, apabila diucapkan kalimat Ahlussunnah wal Jamaah, fal muradu bihim al-Asy'ariyah wal Maturidiyah, maka yang dimaksud adalah pengikut Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Nah ini identitas ini jelas diarahkan ke beliau kalau berbicara Ahlussunnah wal Jamaah. Sama dengan misalnya Jackmania. Nah, itu namanya supporter sepak bola dari Jakarta. Bonek dari mana itu? Surabaya kan begitu. Pada tahulah Pulau Garam Madura, Kota Pahlawan Surabaya, Kota Hujan Bogor. Semua pada tahu. Jadi kalau kita mengucapkan Ahlussunnah wal Jamaah, ulama tahu yang dimaksud adalah pengikut Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Di mana konsep ajarannya itu Mas Agus sebenarnya sederhana dan sudah diamalkan, diajarkan, diyakini oleh masyarakat Indonesia. Mayoritas ini. Bahkan mayoritas ulama dunia. Yakni ajarannya itu adalah ajaran aqidatul khamsin, akidah 50. Di saat kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka terbayang oleh kita akidah 50 itu. Akidah 50 itu berisi sifat wajib bagi Allah 20. Yang mustahil bagi Allah 20. Yang jaiz bagi Allah 1. Yang wajib bagi para rasul 4. Yang mustahil bagi para rasul 4. Yang jaiz bagi para rasul 1. Jadi 1 tambah 4 tambah 4 tambah 1 tambah 20 tambah 20 total jenderal 50. Inilah kalau di bahasa Arabkan itu
aqidatul khamsin, akidah 50. Jadi ketika kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, terbayang oleh kita ajaran aqidatul khamsin itu. Allah wujud, Allah qidam, Allah baqa, dan seterusnya. Nah, Kiai mohon maaf nih Iya. saya potong sedikit. Tadi kita bicara ahlus sunnah. Kan juga ada tadi Kiai bilang berlomba-lomba mengklaim. Nah, sebenarnya ciri-ciri ahlus sunnah wal jamaah itu seperti apa sih, Kiai? Ya, Mas Agus, berbicara ciri tadi dalam masalah akidah sudah disebutkan. Dalam masalah syariat cirinya juga ada. Ciri pengikut ahlus sunnah wal jamaah itu ikut ulama. Ya. Dan ulama yang dimaksud adalah jelas dalam masalah fikih atau syariat ikut ulama madhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki. Ini ciri daripada pengikut ahlus sunnah dalam masalah syariat, dalam masalah fikih. Ciri dalam ahlus sunnah wal jamaah dalam masalah akhlak, karena ada iman, ada Islam, ada ihsan, garis miring akhlak. Mengikuti apa yang sudah dikonsepkan oleh Imam Al-Ghazali dan Imam Junaid Al-Baghdadi. Ini terus kita sampaikan semacam ini agar apa? Agar jelas arah kita berbicara ulama siapa yang dimaksud. Ya. Ini Mas Agus. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, Mas Agus tadi bertanya soal ciri-ciri yang berkaitan dengan perilaku misalnya. Ya. Biasanya pengikut ahlus sunnah wal jamaah itu yang pertama, karakternya itu la yukaffiru ba'duhum ba'dah. Tidak suka mengkafirkan sesama umat Nabi Muhammad. Tidak mudah mengkafirkan sesama ahlul kiblat. Ya. Ini cirinya. Perbedaan ada Mas Agus. Ya. Kunut, tidak kunut. Benar nggak? Ya, betul ya. Baca usolli, tidak usolli. Ada yang maulidan, ada yang tidak. Tetapi sesama umat Nabi Muhammad ini, ciri ahlus sunnah wal jamaah adalah tidak mudah mengkafirkan. Kalau membid'ahkan sama juga itu tergolong. Kalimat bid'ah itu juga identik dengan kalimat yang tidak baik ya. Sedikit-sedikit orang dituduh bid'ah dengan konotasi yang negatif. Ya. Jadi tidak mudah menuduh orang sesat. Ya, tidak mudah menuduh orang sesat gitu Ya, ya. tidak mudah mensyirikkan orang. Ya, ya. Kalau kita ngomong kamu kafir, kamu syirik, kembalinya itu kepada kita sendiri. Hati-hati. Ini para jemaah sekalian. Dan kita perhatikan ulama Nusantara ini. Ya. Mulai dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, bahkan di dunia ini. Ya. Tidak pernah ada saling mengkafirkan. Ya. Saya tahu, saya punya guru misalnya. Di Jawa Timur kami punya guru. Di Jakarta kami punya guru. Lah ulama-ulama ini ya paling jauh beda apa ya? Beda pendapatan lah ya. Beda pendapat itu biasa, tapi pendapatan itu yang sering menjadi masalah kadang-kadang. Artinya tidak menjadi masalah serius dalam tataran furu masalahnya, dalam masalah khilafiyah, dalam masalah cabang-cabang agama. Dan ini mohon kepada para jemaah sekalian jangan alergi dengan perbedaan. Memang perbedaan itu ada. Iya. Nah, kalau tadi Kiai Asy'ari dengan Maturidi yang Kiai sampaikan, kalau tadi silsilah itu termasuk Imam Asy'ari. Iya, Imam Asy'ari. Termasuk tabi'in atau siapa Kiai? Jauh, bukan masih tabi'in, jauh ya? Masih jauh. Ulama mutakhirin juga. Ya. Namun demikian, ini kita akan tegaskan. Ya. Kenapa kita langsung menisbatkan kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Maturidi? Karena beliau ini hujah-hujahnya ini sama dengan ajaran Rasulullah. Bukan ajaran baru, bukan. Bukan ajaran baru, justru Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi ini mengajarkan ajaran Rasulullah sendiri. Ajaran para sahabat. Dan beliau itu memberi hujah, memberi argumentasi yang kuat. Baik secara nakli Quran, hadis, dan nakli juga secara akal. Dan sampai saat ini tidak ada yang bisa mematahkan argumentasi beliau. Masya Allah. Nah inilah kemudian konsep tauhid ini diajarkan di kampung-kampung. Anak-anak santri, anak-anak di kampung-kampung itu hafal Mas Agus. Wujud kita bako mukholafatu lil hawadisi. Awal-awal saya nggak ngerti apa maksudnya. Ya namanya anak-anak kecil yang penting hafalin dulu. Oh ternyata setelah kita di perjalanan dengan konsep akidah ini, insya Allah akidah kita terhadap Allah wa Rasuluh selamat. Ya. Baik Kiai, semangat kita berbicara tapi kita harus jeda dulu. Nah pemirsa sekalian, ya pada saat ini mungkin
banyak sekali yang namanya ustadz kiai ini bermunculan di mana-mana, baik itu kita bisa bertemu langsung atau di media sosial. Nah, bagaimana kemudian kita menyikapi ya semangatnya bermunculannya para kiai ataupun para ustadz ini? Ya, apakah itu nanti sesuai dengan aswaja? Nah, inilah yang akan kita perbincangkan kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini. Tetap bersama kami di Kiswah Kajian Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah bersama Kiai Misbah.